Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki daripada pembelajaran kita di rutin setiap malamnya, terlebih dahulu kita membacakan dua surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah syifa, kesembuhan untuk abahnya Ana yang sekarang lagi kondisinya kurang sehat dan baru diperiksa sama dokter. Ana minta doakan mudah-mudahan abah Ana diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta afiat dan dijauhkan daripada semua penyakitnya. Al-Fatihah biniyati syifa lil walidil mahbub Al-Habib Muhsin bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abu Bakar bin Hamid bin Umar bin Alawi bin Zaid bin Shihab anna Allah yashfi mardana wa yashfi man awsana bid-du'a shifa yashfina wa yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk dua almarhum. Yang pertama untuk almarhum Nasrun Basri bin Khalifah, dan yang kedua untuk menantu daripada Bapak Tejo yang 4 hari lalu meninggal, yakni Bapak Maradu Sagala bin Montan Sagala. Annallah yaghfir lahum wa yarhamhuma wa yaskinhum al-jannata bi rahmatihi wa walidina wa walidihima khassah jami'a amwatina wa amwatil muslimin amma wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya syafi anta syafi. Allahumma ya syafi anta syafi. اللهم يا شافي أنت شافي مرضنا واشفي من أوصنا بالدعاء شفاء اشفينا واشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم المسلمين جميعا في دارك رحمتك واستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما انتفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علو كائن يا من هو في ظل حميد يا من هو في مجده مدين. اللهم أكرمنا بنور فهم الحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمة وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وحبلنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada pada malam yang kelima daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita gala-gala, Allah berikan kita kesehatan serta afiat sehingga kita bisa berjumpa pada bulan Rajab pada bulan Ramadan yang akan datang dan diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit menambahkan amalan yang terdapat di dalam bulan Rajab yang kemarin tidak sempat Al-Faqir sebutkan. Jadi di antara amalan-amalan yang dianjurkan yang terdapat di dalam bulan Rajab ini, yakni kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shamal khamisa wal jumu'ata was sabta min syahril haram, ba'adahu Allah minan nar." Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berpuasa di 3 hari di dalam bulan Rajab, yakni hari Kamis, Jumat, dan hari Sabtu, maka kata Rasulullah SAW, ia akan dijauhkan oleh Allah, maksudnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Api neraka. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang berpuasa 3 hari daripada bulan Rajab, yakni hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama berapa tahun? 900 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi ada catatan. Ya, ada catatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shamal khamisa wal jumu'ata was sabta min syahril haram. Nah, jadi bukan cuman hanya di dalam bulan Rajab, tapi di dalam 4 bulan haram. 4 bulan haram sudah kita bahas kemarin. 3 berdengketan, sikap terpisah. 11, 12, 1 Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram, dan sikap terpisah DWA, yakni bulan Rajab. Tapi yang nak diomongkan, dibahas di sini adalah bukan cuman dalam 1 bulan itu kita ambilnya 3 hari itu sekarang seperti di bulan Rajab, terus sekarang di bulan Rajab. Kayak gitu besok-besok ketemu hari Kamis, ketemu hari Sabtu, sama ketemu hari Jumat. Nah, bukan cuma itu tapi selama yang terdapat di dalam bulan Rajab, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi full selama 4 minggu itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtunya puasa. Dan kalau nak dapetin daripada apa yang diomongkan oleh Rasulullah SAW tersebut, bukan cuma di bulan Rajab tapi di dalam 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, dan bulan Rajab. Nah, itulah yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita sekarang berada pada tanggal 5
Malam ini kita berada pada tanggal 5 Rajab. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang berada di bulan Rajab itu ada wigitannya. Jadi dalam sehari itu dibaca wigitannya 100 kali. Nah, kalau keberatan langsung sekaligus baca dibagi jadi 5. 20 subuh, 20 zuhur, 20 asar, 20 maghrib, 20 isya. Jadi 100 kan? Baca apa? Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil hayyul qayyum. Kaget masuk tanggal 11 sampai tanggal 20 beda lagi bacaannya. Ya, insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang sesuai daripada tanggalnya biar kita tidak lupa. Jadi untuk sekarang masih membaca wigitan yang pertama yakni adalah Subhanallahil hayyul qayyum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, taufik dan hidayah untuk kita selalu bisa menjalankan amal ibadah yang terdapat di dalam bulan Rajab. Terutama ya, usahakan jangan sampai meninggalkan istighfar Rajab yang dianjurkan di dalam setiap bulan Rajab untuk dibaca ba'da subuh dan ba'da isya. Ada yang ngomongkan ba'da subuh dan ba'da maghrib. Terserah yang mana yang nak kita baca lakukan, entah itu maghrib, entah itu isya. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali sebagaimana yang pernah sampaikan kemarin di minggu yang lalu. Al-Fakir minta pesankan sama Ustaz Jondi untuk dibaca wirid tersebut setelah sholat isya ataupun di setelah sholat maghribnya jikalau kalau maghribnya dah kati majelis. Tapi kalau ada majelis ditunda ke waktu isya. Nah, mungkin Ustaz Jondi mimpinnya malam ini baik. Malam yang akan datang beliau dah kati. Karena doakan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah panjang umur. Besok insyaallah beliau bakal bertolak ke kampung halaman. Insyaallah. Nah, berapa lama waktu baliknya dah tahu. Ya, kalau menuju beliau tu ngomong sama anak kalau nunggu di chat. Ya, kalau di chat baru balik. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar luncur, diberikan keselamatan, pergi baliknya diberikan kesehatan serta afiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keselamatan kembali untuk kembali ke kota Palembang untuk menjadi imam tetap di Masjid Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita daripada kitab hadis. Terakhir kita kemarin telah membahas hadis yang ke-16. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat." Surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak pernah didemeni oleh jasad. Surga dikelilingi dengan hal yang tidak pernah disetujui oleh jiwa. Tapi kalau neraka itu dikelilingi oleh hal bukan lagi didemeni, tapi yang sangat dirasakan kelezatannya di dalam jiwa kita. Itulah perbuatan maksiat. Sampailah terakhir kita kemarin membahas tentang betapa indahnya surga. Yang jikalau kita orang mendapatkan daripada semua apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Nikmat yang tiada tandingannya. Tidak ada. Entah itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Terakhir kita kemarin membahas seseorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Tapi syurganya itu adalah syurga yang paling bawah. Dan dia itu adalah statusnya sebagai seorang penduduk syurga yang paling termiskin. Tapi apa? Kita bahas kemarin, saking luas istana yang dia miliki, saking luas istana yang dia punya, itu kalau dia metu dari pintu depan, nemu pintu belakangnya itu, menghabiskan waktu perjalanan yang ada di dunia selama 1000 tahun. Ini orang yang paling miskin. Ya, orang yang paling miskin. Derajat yang paling rendah di bawahan ini. Ya, uji kita sekarang ini mungkin ya Allah, ya mungkin Masya Allah, ya, status wong-wong yang tidak memiliki tempat tinggal lah. Itu orang yang paling miskin ya untuk sekarang. Yang mungkin tidurnya di emperan-emperan toko, ya. Atau mungkin mereka orang yang sering kita tengok di lampu merah tidurnya di atas gerobak,
dan semuanya. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu yang kita tengok di dunia yang paling rendah, tapi nanti yang paling rendah yang ada di surga, itu surga yang dia punya dari pintu depan nemui ke pintu belakang, itu perjalanannya 1000 tahun di dunia. Tidak terbayang kita, Pak. Ya, enggak? Apa yang kita inginkan langsung ada di surga. Tapi ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada semuanya. Ada. Jadi nikmat surga itu kalau cuma kita batasi dengan nak nyingok bidadari, nak punya istana, nak punya kenikmatan, apa yang kita kendak langsung ada. Dah. Bukan itu kenikmatan sesungguhnya yang ada di surga. Apa kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar. Ketika kita sudah berada di surga dan kita bisa mendapatkan kenikmatan itu, maka kita akan menjadi orang yang paling sangat beruntung di dalam surga. Dan tidak ada orang yang lebih hebat daripada keberuntungan yang didapatkan di dalam surga tersebut. Apa itu? Memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar, itu beliau ngomong, kata Habib Ali Habsyinya, sesungguhnya kalau surga itu tidak ada Nabi Muhammad, maka semua kenikmatan itu tidak ada. Nah, jadi yang pertama kali kenikmatan yang ada di dalam surga yang harus kita miliki itu bukan istananya, bukan bidadarinya, bukan semua kenikmatan yang terdapat di dalam surga tersebut. Tapi maknanya caranya kita menunjukkan nanti kita ada di akhirat, berada masuk ke dalam surga, bisa memandang zatnya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Ya kalau kita masuk istana presiden, Pak, yang kita cari itu apa? Presiden. Itu yang kita temui. Adapun gedungnya yang cak ini, tiangnya yang melenting-melenting, nah itu pernak-perniknya dari emas, dari itu hanya sekedar hiburan buat kita. Tapi tujuan kita kalau kita masuk ke dalam istana presiden, siapa yang kita cari? Presiden. Seperti itu juga nanti di akhirat. Seperti itu juga nanti di surga. Ya. Jadi yang kenikmatan ada di dalam surga itu yang hakiki, yang sesungguhnya adalah bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua bertempat di dalam surga tersebut satu tempat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita galau-galau sebagaimana duduk di dunia ini kumpul di taman surga yang ada di dunia, yakni majelis-majelis ta'lim ataupun majelis-majelis zikir. Insyaallah nanti kita galau-galau diperjumpakan, diperkumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surga yang bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat, ini yang bagi Al-Fajr sering sampaikan juga. Jadi bukan memandang mukanya Allah, bukan memandang bentuk tubuhnya Allah, bukan memandang tangannya Allah, bukan memandang itu, bukan. Enggak, karena apa? Katik serupa yang pacak menyerupai Allah. Hati-hati juga. Kalau kita sampai meyakini kalau seandainya Allah itu ada kaki, Allah itu ada tangan, Allah itu punya kaki, hati-hati. Bisa murtad. Karena kenapa? Tidak ada sikap pun yang mampu bisa menyerupai zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngomongnya itu minta diperjumpakan dengan zatnya Allah, bukan untuk diizinkan memandang mukanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak bakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala sama ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita upayakan di dunia. Ya, maknanya caranya di dunia ini harus kita orang yang ada di dalam dunia ini benar-benar untuk berusaha ngumpul ke celengan. Apa celengan yang kita dapetin di atas dunia? Apa yang celengan yang kita kumpulin? Amal ibadah. Perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita sudah taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin
balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita, ya. Kalau Allah udah ridho sama kita, tidak mungkin diizinkan malaikat untuk menggiring kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya jangan lupa, pernah dikatakan ad-dunya darut ta'ab. Dunia ini adalah tempatnya kita ini capek. Ya kalau nak lemak-lemak itu bukan sekarang. Makanya kalau kita pernah dengar pepatah yang mengatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, itu benar. Ya enggak? Tempatnya di dunia ini untuk kita capek. Jadi kalau cuma kita nak istirahat, nak nguling, nak menikmati semua kenikmatan yang ada di surga tanpa menjalankan perintah-perintah Allah, nanti ente bakal berharap masuk dalam surga, mimpi. Ibadah ada ganti, sholatnya jauh, bahkan masih tinggalnya banyak, kewajiban yang lain tidak digawi, kemaksiatan demi kemaksiatan masih terus kerjakan. Enggak, baik ya bro, nak dapat nikmat dulu. Nah ini sawo, kalau mau nak dapat nikmat dulu ini sawo. Karena kenapa? Di akhirnya dia bakal susah. Nah, jadi lebih mending kita memilih susah dulu di atas dunia dengan waktu yang kita berikan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memperbanyak taubat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat itu bakal nikmatin baik. Itu bakal duduk nikmat. Karena di atas dunia ini apa yang telah diwajibkan oleh Allah tidak ada lagi kayak ceritanya di akhirat. Apa yang kita temui di atas dunia itu tidak bakal lagi ketemu di akhirat. Dan apa yang bakal kita temui nanti di akhirat belum pernah ada kita temui di atas dunia. Adapun cerita kisah tentang seperti yang tadi kita ceritakan, nantinya di akhirat jauh lebih besar dan jauh lebih hebat yang bakal kita dapatkan daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam akhirat kelak. Karena kenapa? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Perangkapnya orang mukmin di dalam dunia ini. Makanya hati-hati, jangan sampai kita salah jalan di bawah dunia. Karena sebenarnya kehidupan seseorang yang beriman itu bukan di dunia. Kehidupan orang yang beriman itu nanti di akhirat. Ya penjara ini, dunia ini penjara. Cinta sama dunia tak boleh. Ngembek terlalu banyak dunia walaupun tak kata larangan, tapi bakal menjadi mudarat yang sangat besar. Terus ujung-ujungnya kita sudah susah payah, sawo-sawo bakal ditinggal tidak dibawa. Kemarin sudah kita cerita, yang kaya, yang miskin tak kacak milih warna kain kafan. Semuanya kain kafannya sama. Tak kata ceritanya anak pengen kain kafan warna ini, anak pengen kain kafan yang harga sekian, anak pengen kain kafan yang dari kota ini, dari negara itu. Tak kata. Semuanya sama lah. Menunjukkan apa? Benar-benar dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Dan kebebasan itu akan kita dapatkan kapan? Nanti di atas akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan diberikan semua kebebasan kenikmatan yang nanti ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh seorang syair yang terdapat di dalam sebuah qasidahnya beliau, dunia kama hilil magar wa innama hiya lil mamat. Sebenarnya dunia ini bukan tempatnya kita untuk berdiam diri. Ya, dunia ini bukan tempatnya untuk kita berdiam diri. Maksudnya apa? Untuk kita tinggal. Tidak, dunia yang fana. Dunia ini bakal sirna, fana. Kalau kita nak berdiam diri bukan di sini tempatnya, tapi nanti di akhirat. Dan itulah selama-lamanya ente tidak bakal pernah lagi menemui namanya kematian. Ente bakal hidup selama-lamanya. Cuma hati-hati, di akhirat lagi ada dua pilihan: kekal di dalam surga, wal iyadzubillah min dalik, atau kekal di dalam api neraka. Nah, kalau sudah kekal di dalam api neraka Allah SWT, wal iyadzubillah min dalik. Benar, kalau kita nak berdalih dengan dalil kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah SAW, semua umatku itu bakal masuk dalam surga. Benar. Tapi jangan lupa, bagi ada yang bakal dicelup dulu, disikat dulu oleh malaikat di jiwa ini kan? Ya, dicelup dulu. Dicelup ini tidak tahu.
Layaknya seperti kita sholat sekarang, pakaian harus bersih, terbebas dari semua najis dan kotoran. Nggak boleh kalau bawa najis, nggak sabar, paling tidak sholat. Seperti itu juga di surga. Di dalam surga, semua perbuatan dosa yang kita lakukan di atas dunia, tidak semuanya langsung diberikan kemaafan oleh Allah SWT tanpa ada siksanya Allah. Pasti disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, berapa lama loh kita diberikan hukuman tersebut? Benar, nanti akan dimasukkan sama Allah. Tapi apa? Ada najis, kotoran, cecek harus dibuang dulu. Dosa kita mungkin 5 tahun, sikap pun oleh malaikat no. Kurang sikapnya mbak papan basuhan, sikap pakai papan basuhan oleh malaikat. Hah? Habis itu sudah no? Nah, di malaikat tak bersih. Sudah bersih itu dipegas dulu oleh malaikat. Ngejeng ke dulu. Ngejeng ke apa? Ngejeng ke baju. Nah, ada kan? Ini yang kita takutkan. Makanya kita minta sama Allah SWT agar dimasukkan surga bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Makanya di dalam surah Al-Ghasyiyah, fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Ketika di ayat tersebut fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar, itu dianjurkan kita untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma ajirna min azabik. Allahumma ajirna min azabik. Ya Allah, bebaskan aku daripada azabmu. Habis itu lanjut kenapa? Summa inna alaina hisabahu. Ditutup dengan ayat yang paling terakhir. Fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, di summa inna alaina hisabahum ini ada doa lagi. Doanya apa? Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Jangan baca doa Allahumma adkhilnal jannata bihisaban yasiro. Kalau dengan doa itu apa? Ya Allah, hisablah aku, tapi dengan hisapan yang sangat ringan. Berarti ini masih kena hisab. Ya. Jadi minta doanya apa? Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab, tanpa hisab. Karena Pak, ya Allah, seringan-ringan hisab nanti di akhirat, tidak terbayang gitu. Itu paling ringan hisab di akhirat itu tidak terbayang udah. Kita cuma ngomongkan 1 hari loh, 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat, itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Itu cuma kehidupan, itu belum dihisab. Makanya ada sikap cerita yang menceritakan ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, itu ditanya. Malaikat Munkar dan Nakir itu nanya siapa? Seseorang yang punya kapak. Seseorang yang punya kapak. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattabnya, ini yang si punya kapak ini, sampai di zamannya beliau tersebut, ketika ditanya, aku nih sampai detik ini masih kena hisab. Hisabnya itu cuma kok itulah, ditanya soal kapak. Aku nih seseorang yang penebang pohon. Ya, nah, untuk gunakan apalah segala macam. Maka aku tuh ada sih kok kapak yang aku selalu gunakan untuk menebang pohon tersebut, ya, untuk aku mencari nafkah. Bisa aku jual, bisa aku buat ini, bisa aku buat itu. Tapi malaikat itu nanya tentang perihal kapak itu dari aku meninggal sampai sekarang belum kelar. Saking kepanjang pertanyaan itu. Mana kalau kita punya mobil? Mana kalau kita punya motor? Mana kalau kita punya harta tanah sekian ratus hektar, sekian ribu hektar dan semuanya? Waliyadzubillah min zalik. Kalau seandainya sampai hal tersebut kita dapat di dalam kekayaan kita dengan cara yang tidak halal, tidak terbayang ya? Hah? Oh, berarti kita tidak boleh ngambil dunia? Tidak ada larangan untuk ngambil dunia. Silakan. Tapi jangan menghalalkan semua cara untuk ngambil dunia yang cuma ente hasilkan 60-70 tahun. Itu bakal langsung hisabnya berumur-umur. Kita juga kakek kita juga nenek kita. Mungkin mereka orang sudah meninggal 40, 50, mungkin 100 tahun yang lalu. Belum ketemu dengan kiamat.
Maknanya sebetulnya mereka orang yang diwafatkan oleh Allah dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Berapa lama mereka orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiam diri di alam kubur? Nah, makanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi diomongkan, jadi dunia ini bukan cuma tempat tinggal kita biasa, bukan hanya tempat berhentinya kita di dunia ini, bukan. Tapi apa? Kita akan menemui yang namanya alam barzah. Di alam barzah ini kehidupannya justru lebih lama daripada kehidupan di atas dunia. Nah, ini kita pikirkan, Pak. Kalau seandainya kita di atas dunia ibadah cuman 20 tahun, maksiatnya 40 tahun, kilo-kilo cukup tak untuk bekal kita di alam barzahnya, be? Ini belum kita ngomong di akhirat, belum. Kita baru ngomong di alam barzahnya tok. Makanya oleh karena itu, masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkan dengan betul bulan Rajab yang kita temui ini. Karena ini bulan sangat begitu Masya Allah, sampai Nabi Muhammad SAW ngomong apa? Rajab syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan dengan maksimal. Untuk apa? Memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu depan sama dengan orang yang banyak bertaubat. Karena kenapa? Taubatnya kita ini bisa dihitung lagi jari, Pak. Tapi maksiatnya kita, tidak bisa lagi. Lalainya kita, tidak bisa lagi diingat. Taatnya kita berapa lama cuma? Makanya oleh karena itu, masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Al-Faqir pesan, jangan pernah berikinan. Kalau di Rasulullah itu jangan pernah berikinan. Untuk beribadah itu jangan pernah berikinan. Karena itu dampaknya buat kita. Efeknya, ngaruhnya itu untuk kita loh. Bukan untuk orang lain. Yang bakal kita rasakan di alam barzah itu sangat-sangat panjang kehidupan yang ada di dalam situ. Habis sudah. Ya'kuluhumud dudu wa fil ladini. Ini badan ini udah hancur lebur, udah ada lagi sudah. Mungkin tulang belulang itu udah patah mata, udah rembut, hancur lebur. Tapi pertanyaan, kau minta tanggung jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang kita lakukan di atas dunia? Pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai salah jalan di atas dunia, jangan sampai terperangkap di dalam penjaranya dunia. Mudah-mudahan kita gala-gala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kapan kita bisa tahu seseorang itu ahli surga? Ya, bisa dijamin wong itu kita ketahui, oh ini bukan lagi udah penduduk neraka, tapi dia adalah penduduk surga. Ini yang hanya tahu cuman kita. Wong lain tak bakal pernah tahu. Karena seseorang itu bisa dikatakan ahli surga hanya dijingok di dalam satu tempat. Apa itu tempatnya? Alam barzah. Kalau wong tersebut sudah diberikan semua kenikmatan oleh Allah di dalam alam barzahnya, insya Allah wong tersebut akan diberikan kenikmatan nanti ada di akhir. Tapi kalau wong tersebut di dalam alam barzahnya tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah, waliyadzubillah min dzalik. Dan itulah hal yang bisa kita ketahui untuk diri kita lewe dan tak pacak diketahui oleh orang lain. Hanya diri kita sahaja yang tahu. Kapan? Ketika di dalam alam barzah. Ada kesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan ini untuk kita galo-galo. Kalau kita tidak pacak ngamalkannya, berusaha untuk ngamalkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ngomong wa ma yantiqu 'anil hawa. Dengan kehendak Nabi itu tidak pernah. Sesuai dengan keinginan Nabi itu tidak pernah. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali pasti wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, suratun tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Surah Tabarak itu bisa mencegah yang tadinya wong itu bakal dapat azab.
Kalau mungkin gara-gara perbuatan dosa yang dia lakuin terus di atas dunia yang tidak bisa lagi dihitung sama malaikat. Enggak. Saking kebanyaknya udah ini dosa yang dia buat. Tapi ya Bu, ada satu amalan yang dia lakukan. Dan inilah yang bisa mencegah. Kata Nabi Muhammad bisa mencegah. Hiya mani'atu. Itu bisa dicegah amalan tersebut. Dengan membaca apa? Surah Tabarak. Atau surah Al-Muluk. Nama aslinya itu Al-Muluk, tapi sering dikatakan oleh orang dengan Tabarak. Karena kenapa? Diawali ayat tersebut dengan kalimat Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendek, tak panjang, ayatnya pendek. Jadi kita baca, rutinkan baca itu setelah sholat Isya dan sebelum tidur. Ya, jadi di antara waktu setelah sholat Isya dan sebelum tidur. Jadi kalau kalau antum bapak-bapak yang sering hadir di masjid, tidak usah balik dulu. Habis sholat ba'diyah Isya jangan balik. Baik Quran. Pocok kalak kamu ni yang ada di sini ditiapkan ini Quran kalau. Jangan cuma disenggol Quran ini pas ketika Ramadan. Kesian Quran ini kesian. Enggak debuan kalau Quran. Jangan kan Quran Yasin kalau tidak malam Jumat mungkin tidak kita pegang. Padahal Yasin itu bukan main, Masya Allah. Uang tua kita banyak yang sudah mendahului di antara itu yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada yang bisa lebih bermanfaat daripada kiriman doa yang diberikan oleh seorang anak untuk uang tua. Apalagi kalau seandainya kita Quran. Ya, bismillah di Aisyah, baik Quran. Jadi di juz 29 yang paling awal. Ya, juz 29 paling awal. Itu langsung ketemu surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di dalam sebuah riwayat dinyatakan apa? Ada seorang yang menyatakan kalau ini kebiasaan kita, Pak. Kebiasaan kita ini kalau pas ketika lagi ziarah ke kuburan, entah itu kakek, nenek, mungkin wong tua atau abah gitu. Nabi Muhammad tuh juga pernah memerintahkan kepada kita untuk apa? Iqra'u suratin tabarak fil kubur. Baca surah Tabarak ketika kita berziarah ke kubur. Nah, ini yang sering kita dapetin apa? Kalau kita ziarah baca Yasin, bagus. Tapi Tabarak juga ada kelebihan. Kata Nabi SAW, uang yang sedang diazab gara-gara kita menghadiahkan pahala surah Tabarak yang kita baca untuk si mayit yang ada di kubur tersebut, Allah langsung seketika berhentikan azab itu. Gara-gara surah Tabarak. Jadi kalau amalan-amalan yang inilah yang kita harapkan. Kalau kita nak mengharapkan sholat, puasa, zakat atau sedekah kita yang lain atau istighfar, ada sangat banyak mungkin kita tinggalkan semua itu. Bahkan kita sangat sungkan untuk mengeluarkan sebagian, menyisihkan daripada harta yang kita punya, yang sebenarnya itu hak daripada mereka orang yang miskin. Hak mereka orang yang tidak mampu. Makanya dikeluarkan di setiap tahun agar apa? Kotoran daripada harta kita tersebut dikeluarkan. Zakat itu sebenarnya hasilnya adalah kotoran. Enggak. Kalau tidak ada dikeluarkan kotoran tersebut, ini bakal sakit loh. Enggak. Nanti kalau tidak ada buang air, tidak ada mengeluarkan angin daripada badan itu bakal sakit. Nah itu juga harta yang kita miliki. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, bukan hartanya yang sakit, tapi intinya yang bakal sakit. Sakit dengan apa? Pelit, bakhil, semuanya jadi sikap di dalam hal tersebut. Yang apa? Di sini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam mengambil dunia. Karena apa? Itu bakal dilalaikan oleh dunia. Tapi kalau dunia itu ente ambil dengan ibadahnya ente, dengan amalnya ente, dengan ilmunya ente, insyaallah mudah-mudahan berkahi kalau kita punya harta dan diberikan harta yang bermanfaat, yang berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan khususnya untuk orang banyak di luar sana. Dan mudah-mudahan Rejab tahun ini bukan menjadi Rejab yang terakhir buat kita, tapi dijadikan insyaallah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diperjumpakan kembali di Rejab yang akan datang, di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat. Karena mungkin kita ketemu di Rejab yang akan datang, tapi belum tentu sesehat tahun ini. Nah, makanya tadi Al-Fagil ngomong jangan berikinan untuk ibadahnya. Selagi kita hebat, selagi kita sehat, selagi kita seger, selagi kita kuawo. Nah, kalau bahasa Palembangnya lagi apa? Bukan kuawo, teguh. Tergesai tidak digesai, tidak tergesai, digoyang tidak
goyang. Teguh itu namanya. Kuat, seger, kuawo, beribadahlah. Beribadahlah. Ambillah kesempatan itu. Karena kenapa? Ente bakal ngeluh lagi. Nah, kita cuma bisa ngomong, "Cung, kau sehat, kakek lah dah cakap lagi. Bapak lah dah kuawo lagi." Akhirnya apa? Sudah, kita cuma bisa melihat dia ibadah. Kita melihat dia melakukan perbuatan taat, tapi kita cuma bisa menonton. Ngapo? Duduk lama lah sakit pinggang. Baik lagi sakit-sakit. Ini bukan cuma kamu yang tua-tua, yang muda-muda ni lah goyo pula. Dak baca duduk lama dikit semutan. Udah kesemutan tu nak gelonjol kaki keram. Wudu. Uji kita ngapo? Kau ni tak baca mantap. Sakit dia pinggang anak. Ya Allah, umur masih 23, umur masih 24, 27. Ngapo? Sebab-sebabnya yang paling terbesar adalah gara-gara makanan. Ya udah tak tahu kuan semekuk lagi sudah masuk di badan kita ni sekarang. Kalau yang dulu itu makan tak kati yang namanya makin masako, roiko, micin segala macam tu tak kati. Makanya apa? Bumbu dapur, bawang, minyak, apa segala macam. Bumbu dapur yang terdapat di dalam dapur tersebut tidak raki instan-instanan. Nah inilah juga yang diomongkan oleh Nabi SAW yang pertama tadi apa? Dunia darut ta'ab. Dunia ini tempatnya kita bersusah-susah, tidak instan. Jadi kalau itu tidak instan kaget di atas dunia, di atas akhirat itu baru instan. Di dunia ini tidak kata instan. Semuanya kita dapatkan harus dengan berusaha. Tidak baca dengan instan. Kalau ente nak instan, tiap hari ente akan mindomi dengan instan itu. Semua apa yang ente dapatkan sekarang dengan keadaan instan itu sudah sekarang seperti itu. Kalau ente nak mengharapkan nanti juga dunia akhirat dengan sebuah instan, ya siap-siap. Di dunia itu berleha-leha, bersantai-santai, tapi ya bu, keinstanan yang ada di akhirat lagi bukan kenikmatan, tapi azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillahi min zalim. Dan yang terakhir, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rajab ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para orang-orang soleh. Wong-wong yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau udah masuk bulan Rajab ini, senangnya bukan main. Karena kenapa? Banyak kesempatan emas untuk kita orang itu benar-benar getol di dalam melakukan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Setelah bulan Rajab ini selesai, kita tidak temuin lagi. Masuk di dalam bulan apa? Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, Rajab itu bulan untuk kita menanam. Bulan untuk kita menanam. Sya'ban itu bulan kita menyirami. Ramadan itu bulan kita untuk mendapatkan hasil apa yang kita tanam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita selalu keistiqomahan, sehat walafiat, panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhi daripada semua perbuatan-perbuatan maksiat hingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang, yang sebentar lagi akan menjumpai kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani semua ibadah-ibadah yang terdapat di dalam bulan Rajab ini. Dan kami minta kepadamu ya Allah, jangan jadikan bulan Rajab ini adalah bulan yang terakhir buat kami, tapi perjumpakan kami kembali di bulan Rajab pada tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وبحق هؤلاء الرجال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن وأعلم الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلم كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا نجنا من القوم الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.